Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semua. Hari ini kita akan membahas masalah pembahasan soal ujian mid semester yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan di WA Group. Jadi tema kita ujian ini adalah tentang topik analisa keuangan usaha. Analisa keuangan usaha ini sangat perlu kita pelajari kalau kita membuat sebuah usaha. Dalam pembahasan analisa keuangan usaha ini, ada beberapa pokok pembahasan yang perlu kita berikan. Yang pertama itu tentang harga pokok produksi. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Ya, semua unsur biaya. Apa aja unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk? Yang pertama itu adalah biaya variabel. Ya. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya bahan produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Ya, contohnya mungkin listrik, tenaga kerja, dan sebagainya. Yang mungkin kita akan bahas pada soal di bawah ini ya. Baiklah anak-anak semua, silahkan Anda siapkan catatannya. Kita akan membuat sebuah soal. Sebuah perusahaan bakpia 123 memproduksi 60.000 bakpia setiap tahunnya. Rincian bahan pembuatan per harinya adalah sebagai berikut. Nah, ini sebutkan gandum, gula pasir, mentega, telur, kacang hijau, dan susu bubuk. Nah, itu persoalannya. Nah, dari persoalan ini, kita dituntut untuk mengetahui, pertama, hitunglah total biaya variabel selama 1 hari. Kedua, hitunglah total biaya variabel selama 1 tahun. 1 tahun di sini 365 hari. Yang ketiga, hitunglah harga pokok produksi tiap bakpia atau per unit. Harga pokok produksi tiap bakpia. Ya. Jadi bukan seluruh produksinya, tapi tiap unitnya berapa. Oke. Kemudian, jika penjual bakpia menambahkan biaya berupa upah pegawai 2 orang, 2 juta, biaya kardus 120.000, biaya listrik, gas 350.000, biaya air 65.000, dan biaya perawatan mesin 50.000, maka muncul lagi pertanyaan keempat dan seterusnya. Pertama, hitunglah biaya tetap selama sebulan, hitunglah total biaya tetap selama setahun, hitunglah harga pokok produksi per unit. Nah, kenapa di nomor 6 ini muncul kembali harga pokok produksi per unit? Karena harga pokoknya sudah ditambahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Ketujuh, berapa harga bakpia per unit jika penjual tidak mengalami kerugian? Atau harga BEP-nya ya. Nah, jika penjual ingin mendapatkan keuntungan 50% dari tiap bakpia, berapa penjual harus menjual bakpianya 1 unit? Kemudian nomor 9, dari penjualan pada soal nomor 8 di atas, maka berapa unit bakpia terjual agar perusahaan mendapatkan titik impas atau BEP ya. Titik impas itu disebut juga dengan BEP, break even point. Nomor 10, hitunglah margin kontribusi per unit dari bakpia. Nah, margin itu artinya lebar keuntungannya ya, atau ruang keuntungannya berapa. Oke. Nah, untuk membahas persoalan di atas ini, kita coba menjawab satu persatu. Pertama, untuk mencari biaya variabel, lebih baik kita buatkan tabel seperti di bawah ini ya. Kita buatkan tabel, kita masukkan semua unsur-unsur yang ada pada pembuatan bakpia itu tadi. Nah, di biaya variabel itu kan ada artinya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi suatu bakpia itu di 1 hari itu membutuhkan biaya variabel berapa? Nah, ini dia ya. Nah, gandum 1 kilo, ya, gula pasir 1 kilo, mentega 70 gram, telur 3 butir, kacang hijau 1 kilo, susu bubuk 500 gram. Nah, ini biaya-biayanya.
dan total biayanya 106.500. Nah, berarti biaya variabel satu hari adalah 106.500 rupiah. Nah, berapa produksinya satu hari? Nah, di sini tidak disebutkan kan? Belum disebutkan. Yang kedua, total biaya variabel setahun berapa? Nah, tinggal Anda kalikan saja. Kalau satu harinya 106.500 dikali 365 hari, berarti 38.872.500 rupiah. Nah, dari total biaya setahun ini, ditanya harga pokok produksi. Nah, harga total pokok produksi itu total biaya variabel setahun dibagi produksi setahun. Berarti 38.872.500 dibagi 60.000 unit bakpia yang diproduksi setahun kan. Nah, berarti dapatlah harga satu unit. Harga pokok produksi satu unit itu adalah 647,875. Kita genapkan menjadi 648 rupiah per unit. Itu biaya harga pokok produksi, belum kita masukkan biaya tetapnya, ya, biaya tetap. Nah, maka di soal nomor 4 karena ada biaya tetap, maka kita buatkan tabel juga biar gampang menjumlahkannya. Seperti ini, upah pegawai, kardus, listrik, gas, air, perawatan mesin. Di total biaya tetapnya sebulan, ya, ini sebulan ya, 2.585.000. Berapa total biaya setahun? Nah, tinggal kita kali 12 bulan. Berarti dapat 31.020.000 rupiah. Kemudian di nomor 6 muncul kembali harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi seperti yang kita jelaskan di awal tadi, itu seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, berarti biaya tetap ditambah dengan biaya produksi. Ya, makanya total biaya produksi itu dijumlahkan dulu total biaya produksi variabel dengan total biaya tetap. Kemudian dibagi total jumlah produksi. Nah, ini kita jumlahkan biaya total biaya variabel setahun itu 38.872.500 ditambah 31.020.000 rupiah, totalnya 69.892.500 ya. Nah, kemudian baru kita cari harga pokok produksi ini. Harga pokok produksi total biaya produksi dibagi dengan total biaya barang yang diproduksi. Berarti 69.892.500 dibagi 60.000. Ya, 60.000 ini ya, produksi setahun. Nah, dapatlah 1.164,875 rupiah. Nah, kita genapkan 1.165 rupiah per unit. Nah, jadi nomor 7, jika kita menjual satu unit bakpia itu seharga 1.165 rupiah, maka disinilah titik impasnya. Jadi perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Jadi setahun itu produksinya 60.000, kemudian dijual satunya 1.165 rupiah per unit bakpia. Nah, itu perusahaan tidak rugi dan tidak untung karena dari penjualan 1.165 unit itu terbayarkan semua gaji karyawan, biaya variabelnya dan semuanya. Nah, berarti kalau dia jual segitu, itu titik impas. Kemudian nomor 8. Jika ingin untung 50% dari harga pokok produksi, maka dijual dengan berapa? Ya, tentu ya, perusahaan tidak mau pulang pokok ya, atau titik impas, tapi harus mencari keuntungan. Ya, jadi kalau dia ingin mendapatkan keuntungan 50% dari harga pokok produksi, maka dikalikan. Kalau di harga jual, dia harga jualnya 150%. Kenapa 150%? Kalau 100%, baru 100% kan 1. Dikali harga pokok produksi ya, bilang 1.165 kembali ya. Nah, jadi makanya kalau ingin untung 50%, maka di cara gampangnya 150 aja buat langsung. 150% dikali harga pokok produksi. Nah, dapatlah 1.747,5. Ya. Kalau di sini saya genapkan menjadi 1.750 rupiah per unit. Jadi kalau dia jual bakpianya 1.165,
Rp1.750 per unit bakpia, maka dia akan untung 50% dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi berapa? 69 juta kan? Jadi berapa kira-kira untung itu? Kalau seluruhnya ya, berarti setengah dari 69 ini. Setengah dari 69.500 ini, kalau terjual semuanya, 60 ribunya, itu maka perusahaan akan untung setengah dari 69 juta ini. Ya sekitar 34,5 juta ya. 34,5 juta. Sekian. Baik, Anda semua. Nomor 9, kita lanjutkan ya. Jika dijual 1.750 per unit, maka perusahaan akan mendapatkan titik impas jika terjual sebanyak. Ini maksudnya adalah, kan tadi kan perusahaan udah kalau dijual dia 1.165, itu terjual semuanya 60 ribuannya baru impas dia kan. Tapi setelah dia naikkan untungnya 50%, maka dia jual Rp1.750 per unit. Jadi maksud di sini adalah kalau dia jual Rp1.750 per unit, berapa unit terjual bakpia ini sehingga perusahaan mendapatkan titik impas, itu maksudnya. Jadi caranya total biaya dibagi harga jual. Total biaya berapa? Total biaya produksi tadi berapa ini? 69.892.500 dibagi harga per unit yang dia jual tuh 1.750. Maka 39.938 buah atau unit bakpia terjual, maka perusahaan akan mendapatkan titik impas atau pulang pokok ya, pulang modal ya. Sehingga penjualan selanjutnya, penjualan ke 39.940 dan seterusnya, itu keuntungan bagi perusahaan. Ya. Jadi kalau sudah terjual 39.939 unit, perusahaan sudah mencapai titik impas. Baru pulang modal gitu ya. Tapi kalau dia jualan selanjutnya, maka itu keuntungan-keuntungan untuk perusahaan. Baik, Anda semua, kita lanjutkan nomor 10, margin kontribusi per unit. Margin kontribusi itu kan artinya jaraknya berapa. Jarak penjualan ini berapa keuntungannya. Di sini rumusnya, margin kontribusi per unit, harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit, biaya variabel per tahun dibagi jumlah produksi setahun, atau biaya variabel per hari dibagi jumlah produksi satu hari. Produksi satu hari berapa? Ini yang tadi yang berhubungan dengan soal nomor 1. Produksi satu hari itu adalah produksi setahun dibagi 365 hari. Dapatlah produksi satu hari itu adalah 164,4 unit atau buah bakpia. Ya. Kemudian biaya variabel per unit yang di nomor 1 tadi itu 106.500 dibagi 164,4. Dapatlah biaya variabel per unit itu Rp647,8. Atau kita genapkan Rp648. Maka margin kontribusi sama dengan harga jual. Ini harga jual ya. Dikurang dengan harga variabel. Dapatlah margin kontribusinya Rp517. Ya, mungkin itu penjelasan atau pembahasan soal ujian mid semester kemarin. Mudah-mudahan Anda paham. Anda buatkan di catatan, Anda baca-baca kembali teorinya. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Selamat belajar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.